Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema gereja untuk masa Pekan Suci Paskah ini, saya beri tema Focus on Jesus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dari awal tahun kita sudah mengemakan bahwa fokus Pekan Paskah 2020 dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah Focus on Jesus. Karena sudah waktunya kita bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada berkat, bukan fokus pada mujizat, tapi fokus on Jesus. Dan waktu kita fokus on Jesus, di situ kita dapat perubahan, di situ kita dapat pemulihan, di situ kita dapat kekuatan, di situ kita dapat kemenangan, dan di situ kita dapat mujizat yang sempurna. Yang saja katakan amin. Wow! Karena Yesus sumber keselamatan kita, Yesus sumber pemulihan kita, Yesus sumber kedahsyatan kita, dan Yesus sumber segala mujizat. Jadi jangan fokus on miracle, jangan fokus on blessing, tetapi fokus on Jesus. Dan waktu kita fokus on Jesus, Matius 6 ayat 33 bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Fokus on Jesus, maka semuanya will be added unto you, akan ditambahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Makanya selalu saya bilang, yang namanya berkat, yang namanya jawaban doa, yang namanya kemenangan, yang namanya kesembuhan, itu adalah bonus yang Tuhan sediakan. Haleluya. Great. Bukan kitab kita sama-sama, karena hari ini di masa Minggu Paskah yang luar biasa ini akan kita bahas. Hari ini saya mau bicara tentang focus on Jesus. Dan waktu kita fokus on Jesus, menuntun kita pada keteguhan untuk melayani semua. Yeeha. Jadi tema KKR Minggu Paskah yang luar biasa hari ini, karena 36 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. 36 tahun saya berkhotbah. Karena 21 Juli 1984 itu pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan sampai hari ini. Bayangkan sudah berapa banyak KKR Minggu Paskah yang saya layani. Tapi buat saya this is the best. Iya. Kalau saya menatap saya dan berkata, ini pendeta kok aneh-aneh ya. Justru saat ini dibilang yang the best. Iya. Kurang gimana saudara-saudara? Bayangkan saya dari gereja melayani rumah-rumah saudara. Berarti saya hadir di rumah saudara masing-masing. Saya percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa di rumah saudara. Makanya kita beri nama KKR Minggu Paskah ini adalah KKR lawatan Tuhan di rumah. Encountering God at home. Dan kejadian ini sama persis seperti kisah para rasul. Mulainya kegerakan keselamatan yang terjadi di mana? Mereka beribadah di rumah-rumah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Dan ini berarti waktu kedatangan Kristus sudah sangat singkat. Kenapa? Lawatan Allah sudah terjadi. Dan benar Alkitab berkata, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Dan biarlah ini digenapi hari-hari ini. Makanya saya bilang, this is the best Passover revival yang pernah saya layani. Jadi saya percaya, mulai dari rumah-rumah kita akan dibersihkan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya berdoa, Maleakhi pasal terakhir tergenapi. Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Saya berdoa supaya lawatan Tuhan di rumah saudara akan memulihkan keluarga saudara masing-masing. Sehingga setiap saudara seperti keluarga Nuh, istri, anak-anaknya, menantunya diselamatkan Tuhan. Dan saya percaya kapal kuasa kebangkitan Kristus akan menghantarkan kita melalui badai COVID ini untuk melihat kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Karena itu tema khotbah saya hari ini, focus on Jesus, menuntun pada keteguhan untuk melayani semua. Sudah bukan waktunya lagi kita berbicara apa yang saya bisa dapat dari Tuhan. Karena kita percaya berkat mujizat jawaban doa itu pasti. Yang masih mempersoalkan berkat mujizat itu kita harus tinggalkan saudara. Karena ini bukan saatnya lagi berdebat. Mujizat masih ada enggak, berkat masih ada enggak, jawaban doa. Aduh kampungan banget sih.
Kampungan banget saudara-saudara kalau masih mempersoalkan hal itu. Kita harus maju. Bukan lagi memperdebatkan berkat masih ada nggak, mujizat masih ada nggak, pertolongan Tuhan masih ada. Masih saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus mati dan bangkit. Tapi kalau saudara nggak percaya silahkan. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau engkau tidak mau menerima berkat, tidak mau menerima jawaban doa, tidak mau menerima mujizat Tuhan, silahkan. Saudara, bukan saatnya kita berdebat. Ini saatnya kita maju. Apa majunya? Ini waktunya kita melayani. Karena yang dari Tuhan sudah pasti dia sediakan. Minta maka padamu akan diberi. Cari maka engkau akan dapat. Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja aku menyediakan bagimu. Alkitab sudah bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau masih memperdebatkan itu buat saya ini pepesan kosong, gak usah didebat saudara. Maju aja, mujizat masih ada, kemuliaan Tuhan masih dahsyat, doa-doa kita masih terjawab, kemenangan pasti tersedia. Setuju katakan amin. Yesus sudah bangkit, jangan kita batasi kuasa Allah. Yesus sudah bangkit rasanya, hanya memberi kepastian keselamatan buat kita. No. Yesus sudah bangkit, menyediakan segala-galanya buat kita. Yang setuju sama saya katakan segala-galanya. Tetapi yang saya mau ingatkan buat saudara, ini waktunya kita maju. Bukan hanya melihat mujizat, bukan hanya melihat kuasa Tuhan, karena itu pasti disediakan oleh Tuhan. Tapi yang saya mau saudara melihat sekarang, setelah saya menerima kuasa kebangkitan, what next? Mujizat tersedia, berkat tersedia, keselamatan tersedia, pemulihan tersedia, bahkan satu orang bertobat, selisih rumah tangga diselamatkan, itu pasti. Nah sekarang what next? What is our responsibility? Apa tanggung jawab kita? Nah ini yang saya percaya. Kita yang menerima kuasa kebangkitan, kita yang merayakan Yesus yang sudah bangkit, harus menerima responsibility, harus menerima tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya tanggung jawab. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sengaja saya jalan-jalan walaupun gak ada orang di sini ya kan, supaya saudara lihat gedung gereja kita. Sepi saudara ya kan. Saya jadi miris juga. Biasanya saya lihat ini jemaat ada di sini semua. Ya kan, ini sengaja kita pasang apa itu namanya? Apa ini? Masa itu aja saya sampai lupa saudara ya kan. Kita sengaja pasang penutup ya kan, supaya nggak lepas. Tapi nggak apa-apa, kita tetap melayani saudara dengan sukacita. Nggak ada orang di sini, karena saudara lagi di rumah-rumah saudara, ya kan. Tapi saya nggak apa-apa, saya tetap datang. Nah, yang saya mau ingatkan begini, kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya membuat kita menerima, cukup yang kita sudah terima dari Tuhan. Tetapi yang saya percaya kuasa kebangkitan Kristus juga mendorong kita untuk be responsible, untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya harus bertanggung jawab. Makanya Alkitab bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Artinya ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk melayani. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara di rumah kan duduk, saya juga mau duduk. Wow. Makanya saya bilang ini kebaktian Paskah yang terindah yang saya layani. Karena kita menjadi sebegitu dekat. Saya hadir di rumah saudara masing-masing, saya melayani saudara. Dan saya percaya, inilah Paskah yang tidak pernah akan kita bisa lupa sepanjang sejarah hidup kita. Kita akan bercerita nanti kepada anak-anak kita. Kita akan bercerita kepada cucu kita. Tahun 2020, kita udah agak tua kan. Tahun 2020, opa sama mama dan mama kamu merayakan di rumah. Dan saudara kasih dalam Tuhan, di rumah, di gereja, dimanapun, tidak bisa menghalangi sukacita kita. Karena Yesus sudah bangkit, itulah dasar sukacita kita. Makanya sekali lagi saya ulangi, pembahasan saya hari ini, focus on Jesus, menuntun pada keteguhan. Karena melayani itu kadang-kadang tekanannya banyak, melayani itu kadang-kadang tantangannya besar. Tapi kita harus teguh untuk tetap melayani semua. Klik. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini, tubuh ini. Apa yang dapat binasa? Gedung gereja ini. Segala sesuatu sifatnya tidak kekal. Makanya ayat ini bilang, dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, apa yang dapat mati ini? Tubuh ini. Apa yang dapat mati ini? Gedung gereja ini. Iya kan?
segala sesuatunya. Sifatnya tidak kekal. Iya kan? Dikatakan apa? Sudah dapat binasa, dia mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Wow! Itu adalah inti berita Paskah. Maut telah ditelan. Maut telah dikalahkan. Maut telah dihancurkan. Kalau maut saja sudah ditelan, kita nggak perlu takut dengan badai COVID ini. Jadi badai COVID ini pendeta harus dihardik atau didiamkan? Tergantung. Ada gereja-gereja yang menghadapi badai COVID-19 ini dengan setiap pagi menaikkan doa Bapa kami berkali-kali. Karena dia yakin doa Bapa kami adalah doa yang sempurna sesuai dengan Yesus ajarkan, silahkan. Ada yang untuk menghadapi badai COVID ini dia baca Mazmur berulang-ulang, Mazmur 23. Sebagian lagi untuk menghadapi badai COVID ini dia baca Mazmur 91 untuk menguatkan imannya, silahkan. Ada lagi yang berlutut memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan tolong, silahkan. Tapi ada yang lebih agresif, nggak bisa hanya begitu, kita doa, kita hardik, silahkan. Karena badai COVID ini akan berakhir bukan karena cara doa kita, tetapi karena kuasa Allah yang turun. Bangsa Israel 40 tahun berseru kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan gak langsung jawab doanya kan? Haruskah kita berkata, mana Tuhan yang katanya mendengar doa? Kamu udah doa. Itu yang saya bilang. Mulut-mulut yang tak bertanggung jawab. Ini yang saya bilang, menggunting dalam lipatan. Justru memakai situasi seperti ini untuk menyerang sana, menyerang sini. Sudah bukan waktunya, bos. 40 tahun. Mereka berseru. But God is God. Tuhan tetap Tuhan. Bukan cara doa kita yang akan menghancurkan badai COVID-19. Tapi kuasa Tuhan dengan kuasa kebangkitannya yang akan menyelesaikan segalanya. Itu yang kita percaya. We serve a great, big, wonderful God. We are nothing. Itu dulu yang harus kita tahu. We are nothing. Kalau kita sadar we are nothing, kita hanya fokus untuk melayani. Kita fokus untuk jadi berkat. Kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Kita fokus melayani sesama. Karena itu yang Tuhan mau. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Karena Yesus sudah bangkit. Haleluya. Ayo selanjutnya. Klik. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Hai badai COVID, di mana kesengatmu? Saya mungkin berkata pendeta sombong. Buktinya ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang mati. Dan kau dengan bangga berkata, di mana sengat? Saudaraku, Filipi 1 ayat 21 bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat kita hamba-hamba Tuhan mati bukan kekalahan. Buat kita hamba-hamba Tuhan mati adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus sampai selama-lamanya. Yeeha. Kenapa? Karena buat kita mati berarti rumah kita sudah jadi. Tugas kita sudah selesai. Penderitaan kita sudah berakhir. Dan kita akan menerima mahkota bersama Kristus sampai selama-lamanya. Saja katakan amin. Ya udah cari mati. Oh bukan. Kita siap mati, tapi kita bukan cari mati. Kita bukan orang bodoh, saudara-saudara. Loh, bagaimana siap mati tetapi nggak cari mati? Loh, karena Filipi 1 ayat 21 bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya selama kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Selama kita masih hidup, kita bekerja keras. Selama kita masih hidup, kita praktekkan, kita lakukan firman Tuhan. Selama kita masih hidup, kita selamatkan jiwa-jiwa. Selama kita masih hidup, kita layani yang terbaik dalam hidup kita.
Tetapi pada saat trompet Allah berbunyi, pada saat Tuhan tersenyum dan bilang, Gilbert pulang. Saya akan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam melayani Tuhan, dalam bertobat, dalam mengiring Tuhan, pasti banyak tekanan. Pasti banyak serangan. Pasti banyak bully, pasti banyak ejekan, pasti banyak maki-makian terhadap kita. Tapi tetap jaga hatimu, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tetap hatimu memberkati, tetap hatimu mengucapkan damai sejahtera. Tetap hatimu berserah kepada Tuhan. Jangan sampai hatimu membenci siapapun. Karena yang Tuhan lihat adalah hati. Paskah 2020 adalah Paskah untuk berkata, Tuhan kau sudah bangkit. Bersihkan hatiku. Sehingga hatiku layak di hadapan Tuhan. Sehingga hatiku hati yang hamba. Hati yang mau melayani. Hati yang rendah. Hati yang bersyukur. Tapi pada saat yang bersamaan hati yang tidak gentar menghadapi apapun. Hati yang tetap bergelora menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Untuk tetap berdiri tegak dan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani tetap melayani. Sekali yang terbaik tetap yang terbaik. Haleluya. Yeeha. Haleluya. Right. Klik. Mumpung gak ada jemaat, saya senang-senang saja saudara. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Makanya saya bilang, virus yang lebih menakutkan daripada corona adalah virus dosa. Karena virus corona hanya bisa membuat tubuh kita mati. Tapi virus dosa dapat membuat kita terlempar ke neraka sampai selama-lamanya. Dan yang hanya bisa mengampuni dosa, yaitu darah Yesus. Semua agama baik karena semua agama mengajarkan tentang keselamatan. Semua agama baik karena semua agama mengajarkan ajaran-ajaran yang baik. Tapi Yesus bukan hanya mengajarkan keselamatan, Yesus bukan hanya mengajarkan yang baik, tapi Yesus membuka jalan keselamatan sambil berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena itu, di hari Paskah ini, kalau ada saudara yang belum mengenal Yesus, ada saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada saudara yang berkata, saya nggak punya Tuhan, saya nggak peduli. Orang-orang gereja, orang munafik semua. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang gereja boleh munafik. Orang Kristen boleh munafik. Tetapi anak Tuhan Yesus akan diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Saudara mau berdebat sama saya tidak akan berdebat dengan siapapun. Karena saya mengasihi saudara. Tapi yang pasti saya sudah memberitahukannya buat saudara. Saudara mau menolak, saudara mau marah sama saya silahkan. Tetapi kalau saudara mau menerima berkat, damai sejahtera, keselamatan, pemulihan, saudara juga yang mendapatkan yang sudah katakan yeah. Amin. Karena virus dosa memisahkan kita dari Allah untuk selama-lamanya dan melemparkan kita ke neraka. Tetapi kalau saya berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau tahu sudah berapa tahun sudah menjadi orang Kristen, tapi kalau saudara belum membiarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you will not be saved. Karena yang menyelamatkan kita bukan agama Kristen, tapi yang menyelamatkan kita adalah Yesus yang mati dan bangkit buat kita. Haleluya. Kita lihat selanjutnya, klik Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya saya bilang focus on Jesus. Kemenangan kita bukan karena kesucian kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Kristus. Waktu kita berserah kepada Kristus, Kristus menuntun kita untuk hidup suci. Waktu kita berserah pada Kristus, Kristus yang memberi kekuatan buat kita untuk bertahan. Waktu kita berserah kepada Kristus, Kristus yang memampukan kita untuk cakap menanggung segala perkara. Berarti fokusnya harus Yesus. Dikatakan apa? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jemaat Tuhan dari gereja manapun saudara berasal, izinkan saya hari ini di KKR Minggu Paskah 2020 yang penuh berkat dan mujizat ini. Saya ingatkan karena itu saudara-saudara. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. Jemaat Tuhan dari gereja manapun saudara berada yang bersama-sama beribadah.
Dalam ibadah KKR Minggu Paskah yang penuh berkat mujizat 2020 ini. Dengar firman Tuhan ini. Karena itu jemaat Tuhan sekalian. Berdirilah teguh. Saya ulangi sekali lagi, berdirilah teguh. Jangan goyah. Mau ada berita badai COVID, mau ada berita apapun, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jangan stres. Giat, bekerja keras buat Tuhan. Sebab kamu tahu, saya juga tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam fokus on Jesus, dalam fokus on the Bible, fokus pada Alkitab, fokus pada salib, fokus pada Yesus, fokus dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu. Air matamu, curahan tetesan keringatmu, tidak akan sia-sia. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya melayani Tuhan, tantangan saya berat. Mungkin saudara berkata, saya melayani Tuhan, saya difitnah dari mana-mana. Mungkin saudara berkata, saya melayani Tuhan. Tapi sekarang saya kekurangan, saya baru saja di PHK. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, tetap kuat. Tetap pandang Yesus. Kalau saudara pandang manusia, saudara pandang hamba Tuhan, saudara pandang gereja, saudara bisa kecewa. Hari-hari ini bahkan pendeta gak boleh datang ke rumah saudara untuk mendoakan saudara. Padahal saya lagi susah, pendeta hamba Tuhan gak bisa datang. Saudara bahkan juga gak boleh ke gereja karena pintu gedung gereja harus ditutup. Tapi kalau saudara pandang Yesus, tangannya tetap terbuka dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. I'm excited about my Jesus. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. 36 years. 36 tahun saya ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Betul, dibanding hamba-hamba Tuhan senior tertentu, saya belum ada apa-apanya. Tapi 36 tahun dalam ladang Tuhan, saya tahu apa artinya air mata, saya tahu apa artinya kesusahan. Saya tahu apa artinya diancam mau dibunuh, saya tahu apa artinya dalam tekanan-tekanan berat apapun. Tapi satu yang saya harus saksikan buat saudara, saya tidak pernah menyesal melayani Tuhan. Saya difitnah berkali-kali, saya disakiti berkali-kali, saya diserang berkali-kali. Saya dalam tekanan berkali-kali, saya dalam ancaman-ancaman pembunuhan berkali-kali. But thank you, my Jesus. I'm proud of my Jesus. Kenapa saya bangga dengan Yesus saya? He always come through. Dia selalu membuktikan bahwa dia Allah yang dapat diandalkan. Paskah membuktikan kepada kita jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Paskah mengingatkan kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saya pelajari. Kebangkitan Kristus membawa energi, membawa dampak, membawa kekuatan positif dalam kehidupan kita. Berita-berita dunia tentang COVID, tentang perceraian, tentang kondisi dunia, situasi ekonomi, bisa saja mendatangkan sesuatu yang mencekam, bahkan mengalirkan energi-energi negatif. Sehingga setiap orang hari-hari ini, mahnya kumat lah, darah tinggi naik lah, tiba-tiba batuk-batuk lah, sesak napas lah. Periksa berkali-kali gak ada apa-apa, cuma dokter bilang, Bu, stres sekali, banyak pikiran. Banyak orang sekarang malah di rumah, malah gak bisa tidur lah. Itu yang saya bilang. Iblis mau sebarkan ketakutan, kepanikan, kegentaran, dan tingkat stres yang tinggi. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus menjamin kepastian kemenangan kita yang setuju katakan amin. Makanya saya catat di sini bahwa kebangkitan Kristus membawa dampak positif. Apa dampak positif kita? Yang pertama, kekuatan dan keteguhan. Kenapa kekuatan dan keteguhan? Loh, kalau Yesus sudah bangkit, apalagi yang harus saya takutkan? Betul COVID ini menakutkan. Betul COVID ini melanda hampir 200 negara di muka bumi. Betul ribuan orang sudah mati. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dari mati sudah hidup. Berarti saya hanya ada pada sebuah kesimpulan. Apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Makanya Alkitab bilang kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat
tidak ada yang bisa merendahkannya. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa menutupnya. Kalau sudah Tuhan angkat, gak ada yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan rendahkan, gak ada yang bisa meninggikan. Amin. Makanya Daud berkata begini, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hidup Kristen bukan berarti tidak menghadapi lembah kekelaman. Tetapi tidak takut bahaya. Karena kita tahu gada dan tongkat Tuhan menyertai kita, yang setuju katakan amin. Berarti jelas. Kuasa kebangkitan Kristus bukan membuat semuanya beres, tapi memberi keteguhan dan kekuatan. Sehingga kita berkata, aku kuat. Karena Kristus dekat. Haleluya, saudara boleh taruh tuh. Mantap. Boleh taruh di medsos saudara tuh. Aku kuat. Karena Kristus dekat. Kita kuat bukan karena kita kebal COVID. Kita kuat bukan karena uang kita cukup. No. Mungkin kita juga cash bermasalah. Cash flow kita hari-hari ini juga bermasalah. Pekerjaan kita bermasalah, tapi kita kuat karena Tuhan dekat. Wow. Bagus. Upload di status saudara itu. Saya kuat karena Kristus dekat. Mungkin saudara berkata, saya berjauhan dengan keluarga saya, pendeta. Karena saya studi, karena saya kerja. Dan situasi ini saya gak bisa pulang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau kuat karena Kristus dekat. Paskah menggambarkan kepada kita, dia bukan hanya Tuhan yang tinggal di sorga. Tapi dia bangkit, dia kalahkan maut, dia bersama dengan kita, Allah Immanuel. Yang memberi kepastian. Melewati air kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Tuhan memberi kemenangan gila gemilang buat kita yang saja katakan amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus membawa dampak positif. Semangat melayani dan berkorban. Saya tidak percaya dengan orang-orang yang berkata sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah terima Yesus, sudah terima kuasa kebangkitan Kristus. Tapi masih hidup egois, kepala batu dan hanya mikirin diri sendiri. Karena orang-orang yang mengalami kemuliaan Allah akan berkata, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Makanya kita yang diselamatkan kata Alkitab dari hamba dosa. Diubahkan menjadi hamba Kristus. Dari hamba kejahatan menjadi hamba kebenaran. Apa artinya hamba? Hamba artinya siap melayani. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk jadi artis. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk jadi bos. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk jadi preman, nyerang sana, nyerang sini. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk jadi polisi yang menghakimi sana, menghakimi sini. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk menjadi orang hebat yang cuma lihat sana, lihat sini. No. Tuhan menyelamatkan kita untuk rela jadi hamba. Kalau saudara tidak keberatan di rumah saudara masing-masing, taruh tangan kanan saudara di dada. Iya. Gak usah malu nih di rumah saudara masing-masing. Semua saudara taruh tangan kanan saudara di dada, lalu bilang sama-sama saya hanya hamba. Ayo sungguh-sungguh. Ini langkah profetik yang kita mau ngomong. Karena apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak dengan bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Sama-sama bilang saya hanya hamba. Ini rahasianya. Ada banyak orang bertobat tapi mau jadi bos. Ada banyak orang bertobat mau jadi artis. Loh, jabatan artis it's okay. Tetapi menjadi artis dalam roh, waduh, artinya cuma mau cari kedudukan aja. Nah, ini gak bagus. Tapi Tuhan menyelamatkan kita menjadi hamba. Bukan untuk menjadi hakim. Bukan untuk menjadi polisi yang merasa diri paling benar lalu nyerang sana nyerang sini. Kita semua hamba, tugas kita melayani sesuai dengan panggilan dan talenta kita masing-masing. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap suami sadar bahwa dirinya hamba. Nggak hanya harus bentak dan maki seenaknya. Setiap istri adalah hamba. Nggak bentak maki, nggak cerewet, nggak nuntut sembarangan. Pokoknya hamba, melayani. Setiap mertua, sadari engkau hamba. Paskah mengajar kepada kita, Tuhan, saya sudah menerima banyak dari Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu kepadaku? Pada COVID-19 ini saya berdoa sehingga setiap kita
punya beban. Seperti gereja mula-mula. Saya harus melayani. Saya harus menangkan jiwa. Saya harus jadi berkat. Saya harus membawa damai. Hidup saya harus berdampak. Karena Alkitab berkata kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dua hal penting ini harus menjadi dampak dari perayaan kebangkitan Kristus. Yang pertama jelas, kebangkitan Kristus membawa kekuatan dan keteguhan. Supaya saya bisa melayani, saya harus kuat. Saya harus teguh, saya harus berdiri tetap dan tidak goyah. Dan saya akan kuat teguh kalau saya memandang Yesus sudah bangkit. Makanya fokus on Jesus. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus yang kita rayakan bersama dalam KKR Minggu Paskah yang penuh berkat, penuh mujizat di 2020 ini. Maka dia harus mendatangkan kekuatan keteguhan. Yang kedua, harus membawa semangat melayani dan berkorban. Sehingga kita gak jadi orang yang cuma mikir diri sendiri, gak jadi orang yang egois. Tapi jadi orang yang berkata, Tuhan ini aku. Jeripayahku dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena itu aku harus berjeripayah. Haleluya, klik. Mengapa kuasa kebangkitan Kristus menuntun pada kekuatan serta semangat untuk melayani semua? Jadi selalu saya bilang, orang kalau merayakan Paskah, tapi jiwanya jiwa bosi, jiwanya jiwa nyerang, jiwanya jiwa egois, jiwanya jiwa yang mementingkan diri sendiri, jiwanya tidak mau jiwa yang melayani, jiwanya hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, mencari kenikmatan untuk dagingnya. Saya beri nama, saya ragukan pertobatannya. Saya ragukan perayaan Paskah yang ia rayakan. Karena perayaan Paskah yang benar menyadarkan kita, sudahkah saya melayani? Karena dengan saya fokus on Jesus, saya sadar saya hanya hamba. Dan tugas seorang hamba melayani. Dan ketika kita melayani bukan berarti kita dipuji. Ketika kita melayani bukan berarti kita dihormati. Ketika kita melayani kita dihina, ditertawakan orang. Tapi fokus on Jesus. Yang penting Yesus tersenyum. Orang mau maki kita, orang mau marah kita, orang mau menyerang kita, orang mau taruh kita di akun satir apapun, tetap fokus on Jesus. Jangan fokus pada akun satir. Jangan fokus pada haters. Come on, church. Kan sudah fokus pada akun satir. Sudah fokus pada haters. Sudah fokus pada pembuli-pembuli. Sudah akan oh ya itu yang setan mau. Paskah mengajar kita fokus on Jesus. Karena ingat, Matius 25, setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dia yang akan menentukan apakah kita disebut hamba yang baik atau disebut hamba yang jahat. Ada nggak di situ dibilang Yesus sebagai hakim yang adil, lalu di sampingnya ada penasehat-penasehat yaitu para pemilik akun-akun satir yang akan menasehatkan, nggak penting banget kali, nggak penting banget, nggak penting banget. Adakah pembuli-pembuli haters di situ untuk nasehatin Yesus ini begini, nggak penting. Yang saya tahu, yang akan menjadi pendakwa siang dan malam itu adalah iblis, kata Alkitab. Jadi, yang senangnya mendakwa siang dan malam, itu adalah iblis. Tetapi karena yang menentukan keselamatan kita adalah Yesus, mari kita fokus on Jesus. Walaupun semua orang puji kita, bos. Wah, Bapak hebat wah pelayanan Bapak luar biasa wah begini. Saya selalu bilang, 1000 kritik kurang, 1 pujian terlalu banyak. Karena meskipun kita dipuji di mana-mana, tapi kalau Yesus bilang, kau hamba yang jahat, malas dan tidak berguna, hanya dari hadapanku, selesai. Jadi karena itu mari kita fokus on Jesus.
Bukan fokus pada followers. Bukan fokus pada akun satir. Bukan fokus pada pemuja-pemuja. Fokus on Jesus saja. Fokus on Jesus. Karena di end of the day, each of us will stand before Him. Setiap kita akan berdiri di hadapannya. Dan Dia akan menentukan. Selalu saya bilang, bukan Abraham yang menentukan. Bukan Nuh yang menentukan. Bukan nabi manapun. Tapi Yesus Kristus Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Berarti kita just focus on Him. Selama saya tahu ini yang Tuhan suka. Selama saya tahu ini Tuhan mau. Selama saya tahu ini yang Tuhan kehendaki. Orang mau marah, orang mau tersinggung, orang mau sakit hati, orang mau memaki saya tetap akan memandang pada Yesus dan engkau juga harus begitu. Gak apa-apa. Engkau kekurangan followers gak apa-apa. Engkau banyak haters gak apa-apa. Sejauh yang kau kerjakan adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Sepakat? Haleluya. Saya cat, klik. Mengapa kuasa kebangkitan Kristus menuntut pada kekuatan dan semangat untuk melayani semua? Satu, karena kuasa kebangkitan adalah jaminan kita meraih janji Tuhan. Wow. Kenapa saya tetap kuat? Kenapa kita harus tetap kuat? Meskipun kayaknya hari-hari doa kita nggak dijawab. Mujizat tidak terjadi. Covid merajalela. Tapi kita tahu Dia yang bangkit. Dia memeteraikan bahwa janjinya ya dan amin. Yeah. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau janji Tuhan satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan, itu pasti akan terjadi. Kalau janji Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya disembuhkan, itu pasti terjadi. Kapan? Setia saja. Saya ingat ada lagu lama sekali. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setianya sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah. Setialah sampai mati. Haleluya, setia sampai mati. Karena janjinya pasti tergenapi. Alkitab berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Satu titik tidak akan berlalu sebelum itu tergenapi. Saudaraku, janji Tuhan pasti tergenapi. Adik-adik muda yang jomblo. Pendeta, pasca masih sempat aja nginget-nginget kita yang jomblo-jomblo. Iya. Mungkin kau belum dapat. Lebih baik dapatnya lama tapi sekali dapat yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Pertanyaan, saya sudah melakukan bagian saya enggak? Karena bagian saya Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kamu akan diberkati. Kamu enggak turun tapi naik. Itu saja. Amin. Selanjutnya yang kedua. Mengapa kuasa kebangkitan Kristus menuntut pada kekuatan serta semangat untuk melayani semua? Karena kuasa kebangkitan bukti kasihnya tetap terbatas. Masakan saya hanya mau menerima kasih? Tapi saya tidak mau berbagi kasih. Itu kan namanya boceng di saudara. Itu kan namanya aneh. Itu kan namanya egois. Masa saya mau menerima kasih tapi saya tidak mau berbagi kasih? Harusnya jujur aja. Orang tanya sama saya, Pak Gilbert kenapa begitu yakin akan mujizat? Saya bilang I'm the product of God's miracle. Saya lahir dengan masalah di bagian syaraf saya. Karena cerita orang tua saya. Waktu saya di kandungan, mama dan papa saya sering berkelahi. Dan papa saya kalau marah banting pintu. Dan begitu pun waktu saya lahir, saya besar. Saya masih bayi. Seringkali mereka ribut dan papa saya banting pintu dan saya terkejut kata cerita mama saya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya kemudian besar dengan masalah di saraf saya. Saya gagap.
Lalu kemudian saya hadir di sebuah kebaktian kebangunan rohani. Kenapa? Karena setelah hasil rekam otak, dokter berkata, saya nggak mungkin bisa disembuhkan. Obat-obat yang diberikan sama saya hanya obat-obat untuk mengontrol ketenangan saya. Pada zaman itu saya sudah dapat 3 kali 2 kali 500 mg per hari. Padahal saya masih umur 10 tahun. Saya nggak tahu nama obatnya, pokoknya kata dokter ini obat penenang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kemudian dokter berkata kepada orang tua saya, kemungkinan besar SMP anak ini harus masuk sekolah luar biasa. Waduh. Saya melihat mama dan papa saya menangis. Seluruh keluarga bingung karena saya anak paling kecil. Kita berdoa di rumah. Tapi nggak tahu cara berdoa bagaimana. Lalu mulai cari-cari persekutuan doa zaman itu. Tahun 77 kira-kira. Tahun 75, 76. Jarang sekali KKR. Sampai satu KKR terjadi di tahun 77. Seorang dari Belanda namanya Hukendijk datang. Lalu orang tua saya bawa saya. Kita sekeluarga datang. Lalu kemudian saya didoakan mujizat terjadi dan saya sembuh. Hari itu juga, malam itu juga saya buang semua obat-obat padahal saya masih usia 10 tahun. Saya disembuhkan Tuhan. Saya tidak pernah masuk sekolah luar biasa. Saya tidak pernah minum obat itu lagi. Dan itu bukti bahwa God is God of miracle. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya bisa bangun pagi. Itu karena mujizat. Saya tahu apa artinya kesengsaraan, saya tahu apa artinya kesulitan, saya tahu apa artinya penyakit, saya tahu apa artinya penderitaan, dan saya tahu kalau saya masih bisa tegak sampai hari ini, itu karena mujizat. Orang-orang yang terlalu bangga dan berkata mujizat sudah tidak terjadi, saya khawatir. Mungkin karena dia hebat, dia kaya, dia kuat, makanya dia bisa. Saya nggak bisa. Sorry, saya tidak mau berdebat, tapi saya nggak bisa hidup tanpa mujizat. Karena kalau saya bisa bernafas sampai hari ini, di tengah tantangan saya bisa melayani Tuhan. Lalu saya yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini boleh dipakai Tuhan untuk melayani saudara-saudara dengan kasih Tuhan. Saya percaya ini karena mujizat. Karena itu mari kita hanya orang-orang yang tidak mau sombong. Dan hanya sadar bahwa semua yang terjadi karena anugerah. Karena mujizat Tuhan. Itu sebabnya saya yakin. Makanya yang pertama saya catat tadi. Kuasa kebangkitan Kristus menuntun pada kekuatan serta semangat. Karena kuasa kebangkitan jaminan meraih janji Tuhan. Yang kedua karena kuasa kebangkitan bukti kasih yang tak terbatas. Kita yang jatuh diangkat Tuhan. Kita yang bersalah diampuni Tuhan. Kita yang lemah dikuatkan Tuhan. Kita yang susah dihiburkan Tuhan. Pertanyaan saya. Kenapa kita yang sudah mendapat kekuatan tidak menguatkan? Kenapa kita yang sudah mendapat penghiburan tidak menghibur? Kenapa kita yang sudah diberkati tidak menjadi berkat? Kenapa kita yang sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan tidak membagikan sesuatu? Minimal kita bisa berbagi kasih, minimal kita bisa berbagi damai, minimal kita bisa berbagi kekuatan, minimal kita bisa berbagi pengharapan dalam kasih Kristus yang saja katakan amin. Yang ketiga, mengapa kuasa kebangkitan Kristus menuntut pada kekuatan serta semangat untuk melayani semua? Karena kuasa kebangkitan meterai kemenangan atas kuasa kegelapan. Bukankah yang ingin hidup kita menjadi egois adalah roh jahat? Roh jahat selalu menuntun seseorang untuk merasa diri yang paling hebat. Kalau orang udah merasa diri yang paling hebat, sebetulnya dia dirasuk oleh roh jahat. Maka kalau sudah tanya sama saya, roh jahat bisa masuk gereja? Nggak bisa. Karena roh jahat pada dasarnya memecah-mecahkan. Makanya suka ada istilah-istilah, oh itu gereja yang cuma dalam halaman. Apa itu Gilbert itu kalau khotbah cuma ketawa-ketawa aja, itu gereja halaman. Gereja kita nggak ada ketawa-ketawa karena ruang maha suci. Yeah. Konsep-konsep itu datangnya dari setan, saudara. Karena setan memang roh pemecah. Tetapi Kristus adalah roh yang mempersatukan. Kristus berkata, mari kamu yang terlesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Maka Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Jelas? Kuasa Kristus mempersatukan. Kuasa Kristus membuat kita melayani. Tapi kuasa setan membuat seorang egois. Karena dia merasa yang paling yang paling benar sendiri kok. Iya.
kuasa setan membuat orang senang mencari kesalahan orang. Karena roh di dalamnya roh iri hati. Makanya perhatikan. Orang-orang yang dikendalikan roh kegelapan adalah orang-orang yang egois. Karena merasa diri yang paling hebat. Senangnya cari-cari kekurangan orang. Kenapa? Karena ada roh iri hati di dalamnya. Dan yang ketiga, senangnya bersaing. Dan di dalam persaingan kemudian ada semangat untuk saling menjatuhkan. Tapi Roh Kristus mengajarkan kita saling bertolong-tolonganlah kamu. Roh Kristus mengajarkan kepada kita untuk kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang kau punya bagikan. Itu yang Kristus mau. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paskah 2020 adalah Paskah yang menyadarkan kita. Sudah terlalu banyak yang Kristus berikan buat saya. Saya harus melayani. Saya harus jadi berkat. Saya harus mengasihi. Saya harus menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun saya berada. Izinkan saya dengan kasih Tuhan. Begging you all. Memohon, mengemis kepada saudara. Hentikan kebiasaan diri yang egois. Itu hanya memuaskan daging kita dan hanya menyenangkan setan. Tapi mari jadi hamba. Mari melayani. Mari berkata, Tuhan saya mau jadi berkat. Saya mau jadi suami yang mengasihi istri. Saya mau jadi istri yang mengasihi suami. Saya mau jadi mertua yang menerima menantu saya dengan kekurangan apa adanya. Saya menjadi menantu-menantu yang mengasihi mertua saya apapun kekurangannya. Karena ingat. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Kenapa kita tidak bisa melayani? Karena kita cari kesalahan, dia masih salah, dia masih penuh kekurangan. Saya masa mesti ngerti dia, oh sorry. Itu yang setan mau. Kita merasa hebat. Tetapi Yesus berkata apa? Aku datang untuk orang berdosa. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti dari sini kita belajar. Semangat Paskah adalah semangat focus on Jesus. And when we focus on Jesus, we will serve others. Kita akan punya hati yang melayani. Karena untuk segala kebutuhan kita, Yesus yang menjaminnya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya akan berdoa buat setiap saudara sekalian di hari Paskah yang luar biasa. Mengapa kuasa kebangkitan Kristus menuntut pada kekuatan serta semangat untuk melayani semua? Karena kuasa kebangkitan, teladan kesetiaan, dan tidak hidup hitung-hitungan. Yesus adalah Tuhan yang setia. Dan tidak hidup hitung-hitungan. Setan mau kita hitung-hitungan. Setan mau kita berpikir, saya kan sebagai istri udah buat ini, pendeta udah buat ini, udah buat ini. Akhirnya kecewa. Orang yang suka hitung-hitungan jatuhnya kecewa. Sebagai jemaat kita senang hitung-hitungan. Saya sebagai pelayan Tuhan di gereja itu, pendeta, saya udah buat ini, saya udah buat ini, saya udah buat ini. Tapi mana? Nah ini dia. Saudaraku sekalian, hari ini adalah hari untuk kita menyadari teladan Kristus adalah teladan kesetiaan dan tidak hitung-hitungan. Biarlah kita jadi orang-orang di hari Paskah ini yang gak gampang hitung-hitungan. Saya sebagai istri udah buat ini, saya sebagai suami udah buat ini, saya sebagai anak udah buat ini, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai orang Kristen sudah begini, sudah. Gak usah hitung-hitungan. Pokoknya mata Tuhan saya tidak buta. Tuhan tahu kok sudah tulus. Mungkin saudara sedang menangis hari-hari ini berkata, pendeta, saya tulus loh melayani Tuhan. Tapi saya disikat dari sana sini. Saya hanya tersenyum dan bilang, jangankan saudara, Yesus saja disikat. Tapi dia setia kan. Gak mau bales, gak mau sakit hati. Bahkan di kayu salib berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tuhan tahu kok hati saudara. Tetap setia. Mungkin saudara istri yang tertekan sama suamimu. Mungkin saudara seorang menantu yang tertekan sama mertuamu. Paskah mengajar kita, Yesus sudah bangkit.
Let me talk to you heart to heart. Dan mengingatkan pada saudara tetap setia. Gak usah hitung-hitungan. Pokoknya menabur saja, menabur saja, menabur saja. Lakukan yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Gak apa-apa. Orang mau kritik, orang mau hina, orang mau bully. Maju terus. Yang menjadi hakim bukan manusia, yang menjadi hakim adalah Kristus. I love you all. Saya ngerti beratnya beban saudara. Sementara saudara menurut saudara melakukan yang tulus. Tapi dapat tekanan dari berbagai pihak. Folks, stay focused on Jesus. Yang menentukan hidupmu bukan akun-akun satir. Yang menentukan hidupmu bukan haters. Yang menentukan hidupmu bukan orang-orang yang sembarangan saja ngomong. Biarkan. Focus on Jesus. Karena hanya dengan fokus pada Yesus engkau kuat. Dengan fokus pada Yesus engkau semangat. Dengan fokus akan Yesus engkau akan punya jiwa yang melayani. Dengan fokus akan Yesus kita sadar kita nyamba. Mau dimaki, mau diserang, gak apa-apa. Tetap tersenyum. Tetap melayani. Tetap memberikan yang terbaik. Karena saudara bukan melayani manusia. Saudara melayani yang sudah mati dan bangkit. Yang sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagimu. Dan yang kita layani, ada yang berkata, aku akan datang kembali untuk membawa upahmu dengan tepat. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Christ is There for me, Christ is enough for me. Everything I need, everything I need. is in you. Everything I need, Everything I need. woo, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Amen. Everything I need. I have Decided to follow hallelujah. Jesus. No turning No back. turning back. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning. The cross before me. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. Amen. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di rumah saudara masing-masing. Dalam KKR Minggu Paskah 2020 yang penuh berkat dan mujizat ini. Waktunya kita buat saat teduh dengan Tuhan. Saudara hari ini yang mendengar firman dan berkata, I love Jesus. Saya merayakan Paskah. Tapi saya hidup dengan egois, saya kepala batu. Saya mau menang sendiri dalam hidup saya. Saya selalu mencari kekurangan dan kesalahan orang. Saya gak bisa terima orang lain dengan kelemahan dan kekurangannya. Ampuni dosa saya. Sehingga saya menyadari saya hanya hamba. Saya melayani, saya jadi berkat. Kalau saya lihat orang lain ada kekurangan, saya menolong, saya menguatkan, saya membangun, saya mengarahkan dalam terang kasih Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada atau mungkin saudara berkata, Tuhan selidiki hati saya. Saya khawatir hati saya busuk. Saya khawatir hati saya masih penuh luka, penuh kebencian, penuh kepahitan, penuh ketersinggungan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari kau berkata, I'm not taste. Saya gak percaya Yesus.
Atau mungkin saudara berkata, saya beragama tapi saya tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara juga boleh taruh tangan kananmu saudara di dada. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu akan diubahkan. Karena dia bukan hanya nabi, tapi dia pribadi yang mau mati buat kita sebagai Juru Selamat. Menggantikan posisi kita dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Menunjukkan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Kita doa apa dalam nama Yesus. Di hari Minggu Paskah ini, lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin untuk pertama kalinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mungkin menyadari di hati kami ada hal-hal yang gak beres. Mungkin kami terlalu sombong, mungkin kami selama ini gak mau melayani. Mungkin selama ini kami hanya menuntut harus begini, kami hanya mencari kekurangan dan kesalahan orang. Tapi hari ini kami berkata, ya Kristus, kami bersyukur. Kami bisa hidup karena mujizat, kami bisa hidup karena anugerah, kami bisa hidup karena kasih setia Tuhan. Dan hari ini, di hari Paskah ini, kami berkata, Tuhan aku bertobat, ampuni aku. Tuhan berikan aku semangat untuk melayani. Sadarkan aku hanya hamba. Sehingga hidupku hanya memuliakan Tuhan. Aku mau jadi berkat buat banyak orang. Aku tahu di zaman-zaman ini, banyak orang saling menyerang, banyak orang saling menghina, banyak orang saling menyakiti satu sama lainnya, membuli satu sama lainnya. Itulah cara kerja iblis yang datang untuk mendakwa. Tapi biarlah kami fokus on Jesus. Sehingga hidup kami tidak terpengaruh dengan apapun di sekitar kami. Hidup kami hanya memandang Yesus yang menentukan mati dan hidupnya kami. Yang menentukan mahkota atau terbuangnya kami. Karena itu biarlah masa-masa Prapaskah dan selanjutnya kami hanya fokus on Jesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus membimbing kami. Sehingga kami diingatkan terus akan seluruh janji Tuhan. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit dengan firman Tuhan, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ingat, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Yang pertama yang bisa menyembuhkan saudara adalah Tuhan Yesus, yang oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dan yang kedua, iman. Karena sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Lalu mungkin saudara berkata, jadi iman dan Yesus berbeda. Lo justru iman pada Yesus. Jadi satu kesatuan. Kita percaya pada Yesus. Kita beriman pada janji-janjinya untuk kesembuhan kita. Kita berdoa sungguh-sungguh. Maka mujizat terjadi. Kita berdoa, Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Setiap jemaat Tuhan di rumah di hari Paskah ini meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuh yang sakit. Sesuai janji firman Tuhan, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Kami pegang firman-Mu lebih daripada apa yang kami rasakan tentang penyakit kami. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit termasuk COVID-19, sakit jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal, darah rendah, darah tinggi, sakit gula, sakit apapun yang menyerang, bahkan kemandulan, bahkan cancer, tumor, aku kutuk kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Bangkitkan iman kami. Sebab lewat iman kami akan melihat mujizat. Mengalir kuasa kesembuhan. Biar kami tetap percaya akan janji Tuhan untuk kuasa kesembuhan. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam roh, mau sembuh oleh bilur Yesus. Setiap pagi bangun dan bilang oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Tolak sakit penyakit, bangkitkan iman. Lalu hidup bersuka cita karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Rumah tangga dipulihkan sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Dan kami juga berdoa orang-orang muda dibangkitkan untuk terus hidup dalam kebenaran, kesucian, dan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini terangi, tuntun, bawa pada damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan.
Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela yang hari-hari ini mengabarkan Injil secara online, Tuhan memberkati. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk apa yang terjadi hari-hari pandemi COVID-19. Kami menopang Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Ketua BNPB, bahkan Mendagri kami doakan, juga Panglima TNI, juga Kapolri kami doakan di dalam nama Yesus. Pengambil-pengambil kebijaksanaan penting di bangsa ini, berikan hikmat dari sorga. Sehingga mereka tidak salah menentukan keputusan. Bahkan justru lewat keputusan-keputusan mereka ada terobosan yang luar biasa terjadi. Para gubernur, para bupati, para wali kota, tuntun Tuhan dalam hal ini. Sehingga semua tetap bersatu untuk melawan pandemi virus corona ini. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Kami hardik. Dalam nama Yesus. Segala yang bukan dari Tuhan dihancurkan oleh kuasa tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunlah berkat Tuhan. Turunlah berkat Tuhan. Para dokter, para tim medis, para bruder, para suster, para petugas-petugas rumah sakit. Tuhan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bahkan anggota polisi, tentara yang tetap bertugas hari ini, Tuhan tolong kuatkan mereka, jaga mereka. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dari korban yang harus menghadapi korban COVID-19 dalam nama Yesus kuatkan. Dan kami tahu harinya akan tiba. Tangan Yesus yang perkasa hentikan COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bangga punya Tuhan seperti yang Kau. Kami yang sudah mendengar firman. Kami tidak mau jadi orang munafik yang terima firman dan lalu begitu saja. Tapi kami mau terima firman dan hidup di dalamnya. Sehingga hidup kami mencerminkan kemuliaan Kristus. Karena kami tahu orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Iya, haleluya saudara, selamat Paskah. Dan kita percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, apapun sudah dikalahkan, maut saja dia kalahkan. Amin. Jangan pernah takut, tetap semangat karena kita percaya hari depan kita ada di dalam Yesus. Haleluya. Buat jemaat sekalian, pesan-pesan. Iya, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita buat mesbah keluarga tiap-tiap hari, maka kita akan dapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan keluargaku adalah surgaku. Rumahku adalah istanaku. Sama-sama. Keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Noah mau ucapin apa? Gimana? Haleluya. Ini sama sabta lagi. Haleluya, tetap di sini. Dan izinkan saya bersama dengan istri, mewakili keluarga dan juga bersama dengan Noah, ya kan? Dan atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama anak-anak saya, lalu juga menantu, lalu cucu, ya kan? Dan juga atas nama hamba-hamba Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Sekali lagi kami dengan sukacita mau mengucapkan selamat Paskah. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Tetap semangat, tetap dahsyat, tetap luar biasa. Karena kuasa kebangkitannya bukan hanya mengubahkan kita. Kuasa kebangkitannya bukan hanya menyelamatkan kita. Kuasa kebangkitannya bukan hanya menuntun kita pada mujizat dan berkat. Tapi kuasa kebangkitannya juga mendorong kita untuk terus melayani dan menyatakan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah KKR Paskah Minggu Penuh Mujizat 2020 ini telah selesai. Dan berkat Tuhan di rumah saudara masing-masing akan terus tinggal dalam kemuliaan dan kuasanya. Sekali lagi, selamat Paskah, tetap bersemangat. Tuhan Yesus dahsyat, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Haleluya, haleluya.